Kita akan bahas mengenai kans Indonesia untuk mendapatkan juara 3 terbaik atau peringkat 3 terbaik lebih tepatnya bersama dengan, atau kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ma'ruf El Rumi. Selamat malam Bung Ma'ruf, sebesar apa peluang Indonesia kali ini? Iya, ini sebenarnya kita sudah berekspektasi cukup tinggi ketika di 2 laga awal ya. Kita bisa bermain imbang menghadapi Ekuador, kemudian kita juga bisa imbang menghadapi Panama. Itu menurut saya menjadi salah satu start yang sangat baik. Tapi di laga terakhir justru ada kesan anti klimaks, ada ketegangan karena kita ditargetkan kalau bisa mendapatkan poin atau bahkan mendapatkan kemenangan. Itu yang kemudian sepertinya menjadi pressure buat anak-anak muda ini, pemain yang masih berusia di bawah 17 tahun. Jadi ini hasil yang memang harus kita terima dan membuat peluang kita untuk lolos ke fase gugur itu memang menjadi relatif lebih rumit atau bahkan sangat sulit kalau kita hitung dari sisa pertandingan yang ada. Oke, tapi antara kan gini, kalau misalnya kita bicara mengenai kans tersebut kan berarti kita tinggal melihat bagaimana performa Korea Selatan dengan Meksiko. Kira-kira bagaimana kalau komparasi antara dua tim tersebut? Sebenarnya kita hitung gini, hitung-hitungannya adalah bahwa kalau Indonesia mau lolos, sekarang kan Indonesia menempati peringkat 3 terbaik, peringkat 4. 3 terbaik tapi peringkat 4. Artinya bahwa Indonesia sekarang berada di atas dari Meksiko dan Korea Selatan. Kalau Indonesia ingin lolos dengan status sebagai peringkat 3 terbaik, maka dua negara ini yaitu Meksiko dan Korea Selatan harus menelan kekalahan di laga terakhir mereka. Paling simpel seperti itu, kalkulasi nanti lanjutannya akan ada. Nah, menurut saya kalau kita menghitung kalkulasi seperti itu agak sulit memang harapan Indonesia untuk bisa lolos kecuali ada keajaiban yang luar biasa. Misalnya Meksiko di pertandingan terakhir mereka akan menghadapi tim Selandia Baru yang di 2 pertandingan mereka bahkan menjadi bulan-bulanan. 2 pertandingan Selandia Baru menelan kekalahan, mereka kalah dengan agregat 1-6. Artinya bahwa mereka menjadi potensi menjadi lumungkul ketika menghadapi Meksiko. Sementara Korea Selatan akan bertemu dengan Burkina Faso. Nah, laga ini juga menurut saya juga akan kemungkinan besar akan dimenangkan oleh Korea Selatan. Jadi hitung-hitungannya adalah kalau Korea Selatan menang, maka peluang itu bisa dikatakan menjadi milik dari kalau Korea Selatan dan Meksiko menang, maka peluang itu menjadi milik dari Korea Selatan dan Meksiko. Kenapa? Karena Iran juga hitung-hitungannya mereka poinnya 3. Jadi ini akan menjadi hitung-hitungan antara Meksiko dan Korea Selatan. Kecil tapi tentu saja kalau masih yang namanya masih boleh berharap ya, Bung Ma'ruf. Tapi yang sekarang juga tidak kalah pentingnya adalah mungkin bentuk evaluasi, terutama untuk timnas U17 ini, di mana saya nggak mau bilang instan, Bung Ma'ruf, tapi ya bisa dibilang ini mendadak baru dibikin, terus kemudian melihat bagaimana pelatihnya Bima Sakti ya untuk mengayomi anak-anak yang masih perlu dimatangkan lagi, tentunya dibentuk lagi, di-mold supaya nanti siap lebih lanjut. Gimana? Pertama, kita tentu tidak boleh melakukan justifikasi bahwa tim ini kemudian tim yang gagal atau generasi yang gagal. Kita harus tahu bahwa level ini kan sudah level Piala Dunia. Indonesia lolos sebagai status tuan rumah itu menjadi poin penting. Kemudian kalau kita juga bicara bagaimana persiapan, bisa dikatakan menjadi tuan rumah Piala Dunia 17 itu kan juga mendadak ya. Karena sebenarnya persiapan lebih panjang itu dilakukan oleh timnas Under-20 ketika Indonesia ditunjuk oleh FIFA menjadi tuan rumah dari Under-20. Persiapannya menjadi lebih panjang. Sementara U17 ini kan mendadak, skenario darurat karena gagal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, kemudian ketiban sampur untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17. Jadi kalau dari sisi persiapan, tentu persiapannya sangat mepet. Praktis persiapan itu hanya dilakukan sekitar 3-4 bulan. Itu pun kemudian harus dilakukan seleksi dari mulai tahap awal, seleksi tingkat daerah, kemudian seleksi nasional, baru melakukan pemusatan latihan di Jerman. Jadi kalau kita hitung dari sisi persiapan ini, memang bisa dikatakan sangat mepet. Praktis uji coba itu hanya dilakukan dengan tim-tim dari Jerman, tidak kemudian melakukan uji coba sama-sama dengan timnas dari negara-negara lain. Jadi itu juga menjadi sebuah kendala. Nah, kalau kita bicara Coach Bima Sakti, sebenarnya penunjukan Coach Bima Sakti itu juga bukan tanpa alasan. Pertama, alasannya adalah bahwa Coach Bima Sakti adalah legenda timnas Indonesia. Jelas dia adalah legenda, dia tahu bagaimana yang dibutuhkan untuk menjadi seorang pemain timnas. Yang kedua, kan dia juga pelatih yang membawa timnas U16 menjadi juara di Piala AFF. Artinya dia pantas diberikan kesempatan. Kalau kemudian kita misalnya, kok kenapa bukan Sintayong? Jadwal Sintayong kan juga sangat padat sekali. Sintayong mendampingi timnas Indonesia Under-23. Itu kan juga dikualifikasi Piala Asia dan alhamdulillah kita lolos. Sintayong juga mendampingi tim untuk kualifikasi Piala Asia, kita juga lolos. Terakhir kemarin
ketika timnas Indonesia U17 main, Sintayong juga mendampingi timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi menjadi sangat rasional ketika ada pembagian tugas Sintayong dengan tugas utamanya timnas senior dan timnas U23, kemudian Coach Indra Safri untuk timnas SEA Games dan kemudian Asian Games, dan Coach Bima Sakti sebagai bentuk apresiasi karena membuat tim ini untuk U17 tentu layak untuk diberikan kesempatan. Toh dia juga tidak bekerja sendirian, ada supervisor, kemudian ada pendamping, ada konsultan juga. Dan saya pikir Coach Bima sudah dikelilingi oleh orang-orang yang kemudian memang layak untuk mendampingi Coach Bima Sakti. Dan saya pikir Coach Bima Sakti tidak akan mengabaikan saran-saran dari pihak lain. Pasti dia juga mendengar saran dari pihak lain. Tapi memang sekali lagi ini persoalan bagaimana jam terbang dan persoalan bahwa ini Piala Dunia loh, bukan kemudian Piala AFF atau kemudian hanya sekedar Piala Asia. Jadi kita harus memberikan apresiasi dan kita tetap harus memberikan semangat. Ini adalah masa depan timnas Indonesia di masa mendatang. Backbone utamanya. Jangan sampai adik-adik ini patah semangat ya dan kehilangan motivasi. Kita tetap harus apresiasi dan ya mendorong mereka ya untuk tadi tumbuh dan berkembang. Loh, tumbuh kembang. Baik, Bung Ma'ruf, terima kasih atas waktunya dalam My Newsroom hari ini. Salam sehat selalu. Salam olahraga. Terima kasih. Salam olahraga.